Senang ketemu dengan Bapak Ibu lagi di tempat ini pada saat ini. Dan tema kita hari ini menarik ya. Tema kita hari ini menarik. Tema kita bulan ini dan bulan depan kita ngomongin soal masalah hikmat Tuhan dan roh Tuhan. Gitu ya, dan dibagi dua. Jadi bulan ini kita fokus ngomongin soal masalah hikmat dan bulan depan kita ngomongin soal masalah roh Tuhan. Ya, ini menarik ya. Dan karena ini ngomongin soal masalah wisdom, karena ini ngomongin soal masalah hikmat, kayaknya bagus kalau andai kata kita ngebahas tentang kitab Amsal gitu ya. Kitab Amsal, karena kitab Amsal itu banyak membahas mengenai masalah hikmat gitu ya. Dan tema khotbah saya wisdom dari Amsal bagian yang kedua. Sebenarnya bagian yang pertamanya sebenarnya udah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Saya juga lupa kapan tuh. Tapi saya lihat di niat khotbah saya, ada lu pernah ya kita ngebahas mengenai masalah ini gitu, wisdom dari Amsal. Jadi ini saya kasih judulnya wisdom dari Amsal bagian yang kedua. Kenapa kok sekali lagi kita ngomongin Amsal? Karena memang di dalam kitab Amsal itu dibilangnya Amsal 1 ayat 1 sampai 2 ngomongnya Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi tujuan kitab Amsal itu ada ya memang untuk mengetahui hikmat gitu ya. Jadi itulah kenapa kita ngebahas mengenai masalah ini. Dan sedikit tentang hikmat ya. Ini saya cepat dikit ya. Hikmat itu bahasa Ibrani hokmah. Hokmah gitu sebenarnya ya. Itu sebenarnya orang yang berhikmat itu kalau di dalam Alkitab itu dia ada 4 ngerujuknya. Yang pertama pakar di dalam bidang dalam sesuatu. Jadi ahli di dalam sesuatu itu dibilangnya orang berhikmat. Lalu yang kedua bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi orangnya bijaksana ketika mengambil keputusan. Yang ketiga itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat itu paham apa yang Tuhan mau. Jadi 4 itu ya kalau ngomongin soal masalah hikmat ya. Jadi saya ulang nih ya. Yang pertama itu pakar dalam bidang sesuatu. Yang kedua bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga hidup dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat itu tahu apa yang Tuhan mau. Itu orang berhikmat ya. Jadi kalau kita ngomongin soal masalah orang berhikmat, cakupannya di 4 itu ya. Oke, jadi saya akan kutip 2 ayat di dalam Amsal dan kita mau belajar sama-sama mengenai itu. Jadi ini 2 tema besar pada sore hari ini. Kita bicara sama-sama mengenai masalah hikmat. Oke ya, langsung start ya. Bagian yang pertama, sorry nih saya agak cepat sedikit nih. Yang pertama berdoa dan mendengarkan. Ini pelajarannya pertama ya hari ini ya, berdoa dan mendengarkan. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23 ngomongnya kayak begini. Hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ini ayat ini unik ya, karena di dalam ayat yang kita baca, hikmat itu digambarkan seperti seorang perempuan. Ini kata hikmatnya di situ tuh, kalau belajar bahasa Ibrani itu nounnya itu bergender gitu ya. Jadi ketahuan jenis kelaminnya. Ini digambar ini hikmat itu kayak seperti seorang perempuan, bilangnya. Seperti makhluk hidup jadinya. Dia bisa punya pemikiran gitu ya, kayak seperti makhluk hidup. Dan perempuannya hikmat ini seperti seorang perempuannya berseru-seru gitu itu. Berteriak nyaring, dia berteriak gitu ya. Saya nggak ngerti ya. Tapi kita bisa tes kali ya, kalau perempuan teriak tuh kayak apa gitu ya. Mau tes gak saudara? Kita mau trial gak ya? Mau ada yang bersedia teriak sekencang-kencangnya gitu di tempat ini, kita mau tes ya. Ada yang mau teriak? Miss Verita teriak kenceng loh. Gitu. Serius. Dia lemah lembut soalnya orangnya. Bapak Ibu ya. Tapi saudara kebayang ya, hikmat itu digambarkan seperti seorang wanita yang teriak
kencang. Dan di gambarnya sebenarnya kata aslinya itu sebenarnya juga berteriak dalam kemarahan gitu. Jadi ini ya, jadi kalau seorang jadi rasis, jadi gender ya, ini gawat nih ya. Tapi kebayang seorang wanita kalau lagi marah dia tuh teriak gitu. Gitu ya. Kira-kira gitu tuh gambarannya gitu. Modelnya kayak begitu modelnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan kan gini ya. Kenapa hikmat digambarkannya kayak begitu? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok firman Tuhan menggambarkan hikmat itu seperti seseorang wanita yang berseru nyaring gitu ya, caper gitu ceritanya ya, kayak berteriak kenceng gitu dalam kemarahan. Kenapa gitu? Nih, tahu nggak saudara? Masalah kita, mayoritas masalah kita itu sebenarnya bukan dalam masalah doa, bukan. Tapi mayoritas kita itu sebenarnya masalahnya itu kurang merenung. Kurang mendengarkan, kurang belajar. Makanya kenapa jadi gak berhikmat. Saya ulang nih ya. Banyak masalah kita nih ya. Gak diraguin deh orang Kristen ya kalau dalam masalah doa ya. Kalau lagi kepentok pasti doa. Gitu kan ya. Nggak diraguin dah. Pokoknya kalau lagi kepentok tuh ya Tuhan, kenapa Tuhan gitu ya. Pokoknya doa mah udahlah. Kalau perlu pakai puasa sekaligus nurunin berat badan ya enggak. Yang itunya mah nggak diraguin dah gitu ya. Jago lah kalau masalah doa mah. Tetapi yang jadi masalah bukan di doanya, bukan di puasanya. Tapi seringkali jadi masalah kita itu adalah kita nggak belajar dan kita kurang mendengar. Itu tuh. Makanya kenapa banyak masalah-masalah itu yang terjadi berulang-ulang. Itu lagi, entah beberapa lama kemudian ketemu lagi masalah itu lagi gitu. Saya pernah ngalamin gitu. Ketemu dengan seseorang ngomong masalah A gitu ya, ketemu ngobrol-ngobrol tidak selesai. Oke, doain. Ntar sebulan kemudian datang lagi. Kenapa? Masalahnya itu lagi. Apa orangnya kurang berdoa? Enggak, orangnya berdoa. Emangnya dia nggak puasa? Enggak sungguh-sungguh. Datang ke gereja, aktif dalam melayani. Cinta Tuhan. Tapi tahu nggak apa yang kurang? Kurang belajar. Gak berhikmat dia makanya. Itulah kenapa hikmatnya jadi berteriak-teriak. Karena jangan-jangan kitanya yang kurang ngedengerin. Itu problemnya. Dan di Amsal yang tadi kita baca tuh ya, ada 3 jenis orang yang dibilang di ayat yang kita baca itu ya. Nih pikir-pikir ya, kita termasuk yang mana nih? Nah, ini hotbay juga buat saya soalnya. Yang pertama nih ya, orang yang kurang pengalaman dibilangnya di situ. Orang yang kurang pengalaman itu sebenarnya orang yang lugu. Bukan lutung gunung nih. Gitu ya. Lugu, orang polos, naif. Nih, itu orang yang kurang pengalaman tuh. Kayak kabayan masuk kota. Gitu ya. Gak ada yang ketawa, berarti cuma saya yang tua kayaknya. Soalnya kalau ngomongin kabayan masuk kota kayaknya untuk Gen Z sama Gen Alpha gitu ya udah kagak ngerti dari Gen X kayaknya. Gen Y kali yang ngerti ya. Jadi ini mau orang polos. Itu orang yang kurang pengalaman tuh. Karena dia gak punya pengalaman, karena dia polos, gampang banget tuh diombang-ambing kiri kanan. Kurang pengalaman ya. Tapi ada juga yang kedua, ini tipe orang pencemooh. Pencemooh tuh gitu nih, kalau diajarin, udahlah coba ngajarin, kayak gitu bener aja. Itu pencemooh tuh. Udah dipikirinnya diri sendiri dah, udah gak usah ngomong-ngomong apa-apa lagi dah ke saya. Nah itu tipe orang pencemooh tuh. Dia ngejek dia, cemooh dia. Kalau andai kata diajarin dia ngegigit balik gitu ya, nyautin balik. Tapi ada orang yang ketiga, ini orang bebal punya. Orang bebal punya, dia keras kepala tuh, tipenya.
nggak mau ngedengar nasihat, terus diulang-ulang lagi kesalahannya. Bukannya dia mungkin nggak nyautin balik, ngedengerin, tapi dicuekin. Nih, masuk yang mana? Yang pertama, orang yang lugu, gampang gerak kiri kanan, orang yang cemooh balik, apa orang yang kalau dikasih tahu keras kepala. Dan untuk 3 orang ini uniknya nih ya. Amsal 1 ayat 32 sampai 33 ngasih tahu apa akibatnya ketiga orang ini. Amsal 1 ayat 32 sampai 33 ngomongnya begini. Sebab nih tar dulu nih. Ini ada yang aneh juga nih. Amsal 1 32 sampai 33 kelihatan ya depan nih. Kan tadi ada 3 jenis orang ya. Iya kan ya? Yang pertama itu adalah orang yang gak berpengalaman, betul kan? Yang kedua itu adalah orang pencemooh, betul ya? Yang ketiga itu adalah orang bebal, ya kan ya? Coba saudara lihat ya ayatnya di depan deh. Ada yang hilang loh. Ada yang hilang ya ayatnya ini. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Gitu ya. Terus selanjutnya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ada yang hilang tuh. Yang mana yang hilang? Si pencemooh hilang. Unik ya? Ini cuma beberapa ayat di bawahnya nih. Kenapa Amsal menghilangkan si pencemooh? Jangan-jangan memang sama orang si pencemooh, udah gue nyerah dah. Iya. 2 orang ini masih bisa dibilangin. Tapi yang satu itu susah. Jadi munculnya cuma 2 di sini. Tapi lihat perhatiin nih. Orang yang gak berpengalaman dibunuh oleh enggan belajar, enggan ngedenger. Kalau saudara orang yang kurang pengetahuan, polos lah gitu ya. Dia matinya gara-gara enggan. Enggan itu apa sih? Malas, ogah-ogahan gitu. Kalau jadi malas belajar, kalau nggak mau mendengarkan, kalau nggak mau merenung, walaupun banyak doanya, tetap mati, percaya deh. Dibunuhnya sama itu. Karena enggan belajar, nggak mau, ogah-ogahan. Jadi jadilah seorang pembelajar ya. Nanti kita ngomongin lagi di bawah tuh ya. Nah orang bebal binasanya karena apa? Orang bebal dibinasakan oleh lalai. Lalai itu apa sih? Apa tuh lalai? Lalai itu ceroboh, teledor, itu lalai itu. Nih ya, bukannya nggak ngedengerin lo ya, dan bukannya nggak tahu lo ya, tetapi ceroboh, dia teledor. Makanya keulang-ulang lagi, dia nggak pernah belajar gitu orang bebal tuh ya, lalai. Lihat nih masalah kita ya, munculnya karena satu. Bisa jadi saudara tuh jadi malas, kita nih yang malas belajar. Yang kedua bisa jadi karena kita tuh ceroboh, lalai. Tahu, tapi gak dilakuin, ceroboh. Tapi dua-duanya sama-sama mati. Ya balik lagi ya, ke tadi ya. Orang gak berhikmat, itu bukan gara-gara kurang doa. Orang gak berhikmat, binasa, kebanyakan kita bisa jadi kena masalah bukan gara-gara kurang puasa. Bukan. Tapi karena gak belajar. Gak merenung. Gak mendengarkan. Itu masalah kebanyakan orang. Itu dia tuh problemnya. Kalau Tuhan bisa ngomong langsung, kalau kita datang ke Tuhan, jangan-jangan nih ya, jawaban Tuhan ya, Tuhan ngomong gini, Tuhan kenapa kok masa ini terjadi? Tuhan bisa bilang, jujur ya, sebenarnya jawaban dari doa kamu itu udah kamu baca kemarin di renungan harian. Tapi kamu gak ngedengerin. Jangan-jangan
kamu tuh jawaban doa kamu itu tuh kemarin baru dikhotbahin. Tapi kamunya gak ngedengerin. Itu tahu gak permasalahan kamu itu tuh ada di buku yang baru kamu baca. Sengaja bukunya tebal. Karena biasanya mesti dikepruk ya, supaya kita sadar kadang-kadang ya. Itu ada di buku yang baru kamu beli. Atau enggak di buku yang kemarin udah kamu beli itu di rak kagak pernah dibaca. Jangan-jangan jawaban dari permasalahan kamu itu sebenarnya ada di seminar yang pernah kamu ikutin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Tapi kamu gak ngelaksanain. Jangan heran kalau andai kata ada yang bilang, aduh kenapa ya permasalahan saya kok berulang ya. Kenapa kok saya selalu kekurangan uang dan permasalahan saya uang, duit mulu gitu ya. Jangan-jangan jawabannya bukan karena kurang doa sekali lagi ya. Tapi karena udah dinasehatin sama orang gak pernah didengerin dan gak pernah dilakuin. Makanya kita jadi kurang berhikmat. Kenapa kok permasalahannya saya itu kenapa kok ngomongnya soal masalah hubungan terus ya. Suami istri ribut terus, keluarga kok gak tentrem terus ya. Kenapa kok kita berantem terus ya. Jangan-jangan permasalahannya itu bukan karena kurang doa. Tapi karena kitanya itu gak mau ngedenger nasihat, itu dia masalahnya. Dan kitanya itu udah ikut macam-macam, kita udah nih macam begini masalahnya. Udah tahu ya, ada kalanya itu problem kita itu bukan kurang pengetahuan juga sih. Tapi gak ngelaksanain yang kita tahu. Masalah saya, kenapa kok dari Yosafat itu gak turun-turun berat badannya? Ini gak yang aku nih, kan penonton buat saya juga, ya gak ya? Gak berhikmat nih. Ya. Berdoa, saya yakin saudara berdoa sih. Puasa, saya yakin 40 hari saudara bisa jadi gak bolong puasanya itu, gak bolong tuh. Tapi jangan-jangan permasalahan kita berulang, kita begini-begini aja. Kenapa jadi kita kayak kurang hikmat? Karena kita gak belajar. Kita gak ngerenung. Kurang merenung. Kurang belajar. Kurang mendengarkan. Ya, jangan itu permasalahannya. Ini ada satu budaya yang menarik, saya mau share. Ini juga masalah belajar juga nih. Ini saya juga lagi belajar nih, TH Tunas Harapan juga lagi belajar ngomongin masalah ini. Ngomongin soal masalah why, how, sama execute gitu ya. Ini saya mau share nih sama saudara. Ini sebenarnya yang ngajarin kemarin tuh Pak Pre, kalau Pak Prayogo di Tunas Harapan. Mungkin someday dia mesti ngajarin saudara nih berdiri di mimbar ini nih. Someday, one day. Ya, why, how, and execute. Saya mau share ini sedikit. Karena ini lagi sama saya juga lagi belajar tentang ini juga gitu. Bertanya-tanya tentang why, how, and execute. Kita mesti belajar tentang diri kita juga ya. Atau kesalahan yang kita bikin. Why itu kenapa kok ini bisa terjadi ya? Kok bisa begini ya? Mesti tanya tuh. Apa penyebabnya ya? Apa yang salah dengan saya? Jangan nyalain pihak luar nih. Tapi tanyanya ini apa yang salah dengan saya? Kok bisa begini ya? Kenapa kok ini bisa terjadi? Why? Kenapa? Lalu how-nya itu bagaimana ya caranya supaya ini gak kejadian lagi gitu. Lalu yang ketiga itu gimana ya menyelesaikan? Target gak penyelesaiannya kapan? Ini dia nih, ketiga. Ini kalau di kantor ada diagramnya ya, tapi ini pribadi lah ya, kehidupan pribadi. Tapi seenggaknya 3 hal ini nih tolong diingat. Supaya kita nggak muter di lingkaran yang sama gitu.
Gitu ya. Kenapa kok saya kena tipu ya? Kena tipu lagi, kena tipu lagi. Nah tanya tuh, why? Kenapa ya? Kok bisa ya? Tanya ini sama diri sendiri. Kok bisa ya saya kena tipu ya? Kenapa ya? Apa yang saya bisa pelajarin ya? Terus how? Bagaimana ya caranya supaya saya nggak kena tipu lagi? Gitu ya. Terus execute gimana ya cara saya? Gimana ya? Saya praktekinnya gitu. Tuh ya, execute. Sama nih kalau anak muda juga kayak gitu. Ketemu pacar, brengsek semua kayaknya. Kenapa gue pacar saya brengsek gitu. Sorry nih bahasa Betawi ya. Tanya nih, kenapa saya selalu pacaran dengan orang brengsek? Apa yang mesti saya perbaikin? Apa yang salah? Bagaimana caranya? Supaya ini gak keulang lagi. Yang ketiga, saya mesti laksanain tuh komitmen saya dari how itu tadi. Itu dia tuh. Karena kalau enggak muter, nah itu ya. Muter lagi. Berdoa lagi. Datang lagi kepada Tuhan, nangis lagi. Itu ya. Tapi keulang-ulang lagi. Hikmat. Mesti belajar berhikmat. Mesti belajar. Mesti ngedengerin. Mesti belajar untuk ngerenung. Kali ya, tidak meragukan doa saudara. Tidak meragukan komitmen saudara kepada Tuhan. Tapi masalahnya jangan-jangan seringkali kita kurang merenung. Kurang belajar dari hidup. Ya. Itu satu ya, ngomongin soal masalah hikmat. Saya cepet nih. Kedua ya. Saya tadinya mau setengah jam. Kalau bisa. Yang kedua, what if? Bagaimana kalau? Ini juga sering kali diomongin nih. Ini saya banget sih sebenarnya. Ya, ini bagaimana kalau tuh saya banget sebenarnya. Karena saya itu tipe orang yang mempersiapkan untuk hal yang terburuk. Jadi kalau andai kata ada planning, yang saya pikirin adalah gimana kalau andai kata meleset. Kita mesti ngapain nih gitu ya. Bagaimana kalau gitu ya. Tuh pertanyaan yang sering muncul ketika kita tuh bikin planning gitu ya, bikin perencanaan. Kalau andai kata kita diminta melakukan sesuatu, what if tuh sering kali muncul gitu ya. Dan di dalam Alkitab ada tuh kata bagaimana kalau. Ini terjadi pada waktu Musa dipanggil sama Tuhan. Ini saya nggak bilang ini suatu yang keliru, tapi seringkali bagaimana jika itu muncul karena ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukannya mengantisipasi kemungkinan terburuk ya. Tetapi seringkali karena ada sesuatu yang lebih mendasar lagi. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Karena itu bisa jadi penghalang supaya kita maju. Ini lagi ngomongin hikmat nih ya. Hikmat dalam kehidupan. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ketika Tuhan memanggil Musa ngomong gini. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Pertanyaan Musa itu, bagaimana jika mereka nggak percaya kepadaku, itu pengandaian nih. Ini kan ada kemungkinan terburuk ketika Tuhan ngutus Musa, gimana kalau andai kata mereka nggak percaya? Betul ya? Oh, fair dong pertanyaan ini kan pengandaian kan? Ini kan siap untuk yang terburuk kan. Tapi sebenarnya apa yang dialami Musa itu sebetulnya adalah histori. Berdasarkan histori yang pernah dialami. Sejarah masa lalunya dia. Saudara ingat ya. Bukannya Musa gak pernah ngebela orang Israel loh. Dalam historinya sebelum dipanggil ini. Dia pernah membela orang Israel ketika ada seseorang yang dipukul oleh mandor. Dia hajar tuh mandor dan dia bunuh tuh mandor. Lalu dia kubur. Ingat ya peristiwanya. Ini yang tahu kisah Musa, ingat ya. Tapi coba dari pembelaan itu, membela orang Israel, apa yang dia dapat? Dia diaduin. Yang ngaduin siapa? Orang Mesir. Bukan. Siapa yang ngaduin? Orang Israel
yang dia bela. Dia punya histori. Saya bukannya, dia lagi seakan-akan ketika ngomong bagaimana jika itu dia bukan apa ya? Ada dasarnya kenapa dia ngomong begitu. Karena dia punya histori. Dia punya sejarah sakit. Pernah. Saya bukannya nggak pernah melakukan apa yang Tuhan minta sekarang. Bukan loh. Saya udah ngelakuin itu dulu pada waktu saya masih jadi pangeran, bayangin ya. Masih jadi pangeran Mesir, saya nggak belain mereka loh. Dan pada waktu Tuhan panggil, harusnya kan Tuhan panggilnya waktu saya dulu jadi pangeran Mesir. Nggak, dia pasti jadi gembala baru dipanggil. Dulu lagi punya jabatan tinggi nggak ngomong apa-apa. Dan bukannya saya nggak pernah ngebelain orang itu loh, orang Israel loh. Saya pernah ngebelain mereka, coba mereka apa yang mereka lakuin ke saya. Mereka ngaduin saya, mereka ngejelekin saya. Memangnya dikira saya jadi gembala begini gara-gara siapa? Gara-gara mereka. Saya mesti kabur, saya mesti lari, saya ngelepasin jabatan pangeran. Lalu saya pergi ke tanah beda, akhirnya saya jadi gembala. Saudara nih. Itu akibat siapa emangnya? Gara-gara saya ngebelain mereka. Gara-gara saya ngebelain orang Mesir. Orang Israel. Dan ini akibat yang saya terima. Bagaimana kalau mereka kejadian peristiwa ini terulang lagi? Meminta kepastian dari Tuhan. Gimana kalau andai kata ini keulang lagi? Peristiwa yang pernah saya alamin dulu menyakitkan. Historinya dan sekarang Tuhan minta saya ngelakuin itu lagi. Dan saudara tahu apa yang Tuhan ngomong? Apa yang ada di tanganmu? Tuhan ngomong gitu kan? Dan jawab Musa adalah tongkat. Saudara tahu tongkat ini lagi mewakilin apa buat Musa? Tongkat ini mewakili dia sebagai gembala, tapi bukan cuma itu. Tongkat ini mewakili historinya dia. Dia megang tongkat ini karena peristiwa masa lalu. Dia jadi gembala karena histori masa lalu. Ini adalah cerita masa lalu. Ini adalah akibat dari kesalahan, tanda kutip ya, yang dia buat di masa lalu. Tongkat ini adalah trauma masa lalu. Dan ketika Tuhan bilang, apa yang kamu punya? Apa yang kamu pegang? Tongkat. Ini bukan ngomongin soal cerita masa kini. Ini bukan lagi ngomongin soal apakah dia menjadi seorang gembala atau tidak. Tetapi sebenarnya tongkat ini juga ngegambarin kenapa sih bisa jadi begini. Kenapa saya ada di posisi ini? Dan ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan juga colek masa lalunya. Tuhan pengen kita juga menyelesaikan masa lalu kita. Karena dia memanggil kita ya. Bukan cuma masa kini. Tapi juga sekaligus dengan masa lalunya kita. Dan lihat apa yang dia lakuin sama tongkat ini. Dan ketika, nih ayat selanjutnya ngomong begini. Keluaran 4 ayat 3-5 ngomong begini. Firman Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya oleh itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudara tahu apa yang Tuhan minta Musa lakukan dengan masa lalunya, dengan semua sesuatu, dengan traumanya. Tuhan mau mengubah tongkat ini justru menjadi alat supaya orang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Saudara punya trauma, saya punya trauma.
Saudara punya kejadian masa lalu, saya juga punya kejadian masa lalu. Kita punya luka hati kita masing-masing loh. Kita punya trauma kita masing-masing, kita punya pengalaman buruk kita masing-masing. Tapi kalau andai kata Tuhan manggil saudara, dan kalau andai kata Tuhan manggil saya, Tuhan mau mengubah itu justru menjadi tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan dan orang ngelihat, mujizat lo yang dialami sama dia. Dari trauma saya, dari trauma saudara, luka saya, luka saudara. Bisa jadi tanda supaya orang lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Pada akhirnya, ya, yang menentukan kan bukan apa yang kita miliki kan. Tapi yang menentukan adalah bagaimana kita mengelola apa yang kita punya kan. Itulah yang Tuhan pengen loh. Bagaimana kita bisa menyembuhkan masalah, bagaimana kita bisa mengelola masa lalunya kita. Dalam pernikahan, bukan kalau suami nih ya, ini saya di pihak suami nih, kalau di suami. Ini kan bukan masalah wanita yang kita nikahin kan. Tetapi bagaimana kita mengelola hubungan dengan istri kita kan gitu ya. Pada akhirnya itu kan. Punya luka, punya histori. Tapi bagaimana kita bisa mengelola itu? Dan bagaimana pada akhirnya luka kita, problem kita justru jadi tempat di mana Tuhan tuh menampakkan dirinya. Dan orangnya bisa ngelihat, luar biasa loh Tuhan bekerja dalam hidupnya loh. Bagaimana Tuhan mengubahkan dia loh. Tuhan bisa pakai apa yang pernah kita lalui. Itulah kenapa Amsal 3 ayat 5-6 ngomong kayak begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percaya deh sama Tuhan. Saudara punya histori, punya luka batin, punya trauma sendiri. Percaya deh kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan buat histori masa lalu menjadi penghalang buat kita untuk maju. Karena Tuhan bisa membuat histori masa lalu justru jadi alat dia untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Mau nggak kita mengubah diri kita? Terakhir ya, dan terakhir, karena Tuhan itu punya cara yang memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih ya, seringkali nggak terduga sih soalnya. Itulah kenapa saya bilang jangan jadikan histori sakit kita itu membuat kita jadi nggak bisa maju gitu. Karena Tuhan bisa pakai itu, karena Tuhan dalam historinya suka aneh sih. Nih saudara kebayang ya, ketika orang Israel melihat tembok Yeriko, gitu ya. Kalau saudara nih ya, jadi Tuhan yang untungnya bukan, jadi nggak pusing kan? Kalau andai kata ada orang Israel, kalau andai kata saudara jadi ini ya, orang Israel lagi ngadepin tembok Yeriko, apa yang saudara kasih ke orang Israel? Meriam, waktu itu belum ada ya, penghancur tembok. Tapi kepada orang Israel Tuhan nggak ngasih itu tuh. Apa yang Tuhan minta orang Israel? Tiup trompet. Oh, apakah gak di luar kotak? Jangan-jangan kotaknya kagak ada malah. Masa ngancurin disuruh tembok yang Tuhan bilang, kamu tiup trompet ya, tiup sangkakala ya. Tuh gitu, jalan keluarnya. Yang benar.
Buat yang janda yang berhutang, buat janda yang suaminya memiliki hutang, apa yang Tuhan minta? Kamu mesti minjem bejana-bejana dari tetangga-tetangga kamu. Tuhan, jujur ya, ini saya udah minjem sama mereka duit. Dan jawaban Tuhan, saya disuruh minjem lagi. Benar, minjem bejana sekarang. Bukan minjem uang, tapi minjem bejana. Mereka nolak gak ya? Duitnya belum dibalikin. Dan sekarang saya disuruh minjem bejana dari tetangga-tetangga sekitar. Ada yang teriakin gak ya? Uangnya belum balikin, terus lu mau jual bejana gua gitu. Tadi jual lagi tuh bejana. Tuhan percaya gak ya tetangga-tetangga? Percaya deh. Tuh, liatin tuh cara Tuhan. Aneh kan? Nyelamatin kita emang gimana caranya? Kalau dijadiin film Hollywood gitu ya, kayaknya kagak masuk akal deh. Nyelamatin orang tuh Tuhan jadi manusia terus mati di kayu salib. Lebih keren itu jadi Thor. Avenger, beneran nih, bener kan nih? Lebih dramatis, lebih keren. Tapi cara yang Tuhan ambil tuh nggak biasa memang. Masa iya dia nggak bisa pakai kita beserta masa lalunya kita untuk nunjukin bahwa dia adalah Tuhan. Oleh karena itu nih terakhirnya, jangan apapun yang pada saat ini saudara punya, termasuk masa lalu kita, sakit hatinya kita, traumanya kita, kelemahan kita, jangan buat itu jadi penghalang Tuhan untuk bekerja. Karena Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Iya, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau renungin firman Tuhan pada malam hari ini. Tutup mata saudara dan saya nggak tahu pada saat ini apa yang pada saat ini sedang kita hadapi dan apa yang pada saat ini sedang kita alami. Kalau pada saat ini saudara merasa bahwa saudara punya luka hati, saudara punya trauma, saudara punya kesulitan, saudara merasa nggak layak, saudara merasa bahwa kayaknya Tuhan gak bisa pakai saya deh. Saudara merasa kurang. Pada saat ini datang kepada Tuhan dan bilang, saya percaya. Apapun masa lalu saya, apapun yang pada saat ini saya sedang hadapi, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan ini menjadi alat buat kemuliaan Tuhan. Pada saat ini saya mau mengajak saudara beriman. Karena bisa jadi permasalahannya di depan kita ini nih berat dan kita bisa geleng-geleng kepala. Gimana caranya Tuhan bisa mengubah ini menjadi kesaksian buat orang lain. Gak kebayang. Ya memang cara Tuhan kadang-kadang emang gak kebayang. Tapi percaya deh, datang pada saat ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menyerahin ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan nanya, apa yang kamu punya? Tongkat, nih yang saya punya. Masalahnya berat. Masa lalu saya berat. Problem saya berat. Orang mungkin geleng-geleng kepala. Tapi saya mau nyerahin ini ke Tuhan. Karena saya mau jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saya mau jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan saya, banyak orang akan diberkati. Dan orang akan ngelihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya dalam kehidupan saya. Datang kepada Tuhan, doakan itu. Kalau pada saat ini saudara ingin menjadi orang ngelihat bahwa wow, Tuhan itu luar biasa ya dalam hidupmu ya. Datang lo kepada Tuhan dengan semua yang kita punya. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, di tengah-tengah segala kekurangan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya dalam hidupku. Satu. Yang kedua, kalau andai kata saudara pada saat ini mengalami kok siklusnya sama ya, berulang-ulang ya. Oh, rasanya hari ini mungkin kita harus bertobat. Jangan-jangan kita memang gak belajar ya. Jangan-jangan kita itu bebal ya. Atau saya gak tahu. Tapi kalau andai kata saudara pada saat ini mengeraskan hati saudara, dan kalau andai kata saya pada saat ini mengeraskan hati saya, gak mau menerima semua masukan dari orang lain, ya itu mungkin karena kita jadinya kurang berhikmat jadinya. Bukan kurang berdoa loh, kurang berhikmat. Dan pada saat ini justru ini saat yang tepat untuk kita ngomong kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, rasanya saya mau mulai belajar untuk merenung, belajar untuk mendengarkan, belajar untuk memahami, belajar untuk belajar. Membuka hati saya, membuka diri saya untuk Kau tuntun. Gak mau jadi orang bebal, gak mau jadi orang yang kurang pengetahuan. Karena saya gak mau hidup saya gini-gini aja gitu, muter aja permasalahannya. Tuhan, tuntun saya. Tuntun saya supaya saya berubah. Tuntun saya supaya saya jadi lebih baik dalam hidup saya. Saya kasih kesempatan saudara untuk berdoa sekali lagi. Ini sekali lagi setelah firman Tuhan, ini adalah waktu yang baik untuk mengevaluasi diri kita ya. Mengevaluasi diri kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah, saya mau belajar. Yang kedua, Tuhan, ini loh diri saya dengan seluruh kekurangannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan apa yang saya punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara ya. Bapa Surgawi, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan Kau lihat hati kami ya Bapa Surga. Pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami mengakui bahwa ada kalanya memang kami itu bebal memang. Susah. Keras kepala. Ada kalanya kami itu juga malas untuk belajar. Pada saat ini Bapak kami rindu untuk menjadi orang yang berhikmat. Kami mau belajar, mendengarkan hikmat, merenung, mengevaluasi apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, inilah kami, diri kami berkomitmen. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami mau memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena kami tahu kami punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang gak pernah ninggalin kami, itu betul. Tapi kami juga mau bertumbuh loh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bertumbuh di dalam kehidupan kami. Menjadi lebih berhikmat di dalam apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Bapa Surga, ajar kami, tuntun kami. Beri kekuatan, karena ada kalanya memang kami lupa, kami lalai. Bapa, ingatkan kami. Ingatkan kami. Dan Bapa Surgawi, ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengan semua kekurangan kami,
trauma yang pernah kami alami, sakit hati yang pernah kami alami. Bapak, kami berdoa, kami tahu Tuhan bisa mengubahkan hal yang buruk dalam kehidupan kami, justru menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, pakai kami, ubahkan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Satu yang kami rindukan ya Bapak surga, supaya orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang ngelihat kami bisa ngelihat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bilang, wow, Tuhan sungguh bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu. Ya, itu yang kami ingin dengar loh Tuhan. Karena memang sesungguhnya Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang bekerja luar biasa dalam hidup kami. Dan itu yang kami inginkan. Dan kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar dan dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, kami punya Allah Immanuel, kami punya Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapak Surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.